Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Resensi Institute. Kali ini saya akan meresensi buku yang berjudul Nabi Nuh. Oke, langsung saja kita mulai pada ceritanya. Nabi Nuh alaihissalam lahir di Kufah, Irak. Ia merupakan keturunan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diutus untuk menyampaikan ajaran tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Rasib yang gemar menyembah berhala. Mereka juga gemar menindas kaum miskin dan lemah. Kebanyakan kaum Bani Rasib menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun. Ia berdakwah. Hanya sedikit saja dari kaumnya yang mau beriman. Kamu manusia seperti kami. Kami tidak melihatmu memiliki kelebihan apapun dan hanya orang-orang hina yang mau mengikutimu, kata kaum Nabi Nuh alaihissalam. Jika Nabi Nuh alaihissalam sedang berdakwah, kaum Bani Rasib menutup muka dengan baju dan meletakkan jari-jari mereka pada telinga. Namun Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar dalam berdakwah dan menghadapi ujian. Oleh karena itu, ia termasuk salah satu rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Nabi Nuh alaihissalam sedih melihat kelakuan kaumnya. Ia menyuruh mereka untuk bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seruan itu malah dibalas dengan tantangan. Hai Nuh, jika ucapanmu benar, maka datangkanlah azab kepada kami, kata kaum Nabi Nuh alaihissalam. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa mendatangkan azab. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukannya, kalian tidak akan bisa melepaskan diri, jawab Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengadukan semua perbuatan kaumnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman kemudian mulai membuat kapal yang besar. Melihat hal itu, kaum Nabi Nuh alaihissalam malah mengejaknya. Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya terus menyelesaikan pembuatan kapal. Mereka tidak peduli dengan ejekan dari kaum Bani Rasib. Setelah pembuatan kapal selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang beriman untuk masuk ke dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan agar menyertakan masing-masing binatang, pasang jantan dan betina serta bahan makanan. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar datang. Air tercurah dari langit dan memancar dari bumi dengan dahsyat. Air kemudian menggenangi permukaan bumi. Kaum Nabi Nuh alaihissalam berteriak ketakutan. Mereka menjerit sambil berlarian mencari tempat perlindungan. Tidak ada tempat yang aman dari banjir saat itu, kecuali kapal Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya yang bernama Kan'an bersama orang-orang kafir. Hai anakku, masuklah ke dalam perahu ini bersama kami, ajak Nabi Nuh alaihissalam. Aku tidak mau. Aku akan naik ke gunung agar selamat dari banjir, jawab Kan'an. Nabi Nuh alaihissalam merasa sedih mendengar penolakan anaknya. Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Kan'an akhirnya tenggelam bersama kaum Nabi Nuh yang zalim. Kan'an merupakan salah seorang yang menyelisihi Nabi Nuh alaihissalam. Meskipun ia anak seorang nabi, hujan turun selama 40 hari 40 malam. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan azabnya. Setelah berada di dalam kapal selama 150 hari dan banjir telah surut, Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang beriman mendarat di Gunung Judi. Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya yang beriman turun dari kapal dan mulai membangun kehidupan yang baru. 3 putra Nabi Nuh alaihissalam yaitu Sam,
Ham, dan Yafit turut selamat. Kelak mereka meneruskan keturunan Nabi alaihi salam. Sam adalah bangsa Arab, Ham adalah bangsa Habasyah, Sam adalah bapak bangsa Arab, Ham adalah bapak bangsa Habasyah, dan Yafit adalah bapak bangsa Romawi. Oleh karena itu, Nabi Nuh alaihissalam dijuluki Abdul Bashar, atau bisa dibilang bapak seluruh manusia. Ada pertanyaan?